sama untuk menangkap Tathagata. Dan tak butuh waktu lama, dengan kesaktian yang ia miliki, Dewa Ciguatian Guru Tenzan mengingatkan Raja Moren akan kekuatan klan lebah yang semakin meningkat. Meskipun sekarang mereka semua telah berhasil menghabisi ratusan lebah, tapi lebah yang berhasil menghisap darah akan membawa darah itu untuk diberikan sebagai makan dan menetaskan telur dengan jumlah yang semakin bertambah banyak. Bagaikan peribahasa mati satu tumbuh seribu. Kemudian Belang memberikan saran untuk secepatnya menyelesaikan pertempuran yang akan selalu berlanjut ini dengan langsung mendatangi sarang klan lebah dan menghancurkannya. Sehingga secepatnya juga Xiaoyu dapat terselamatkan. Namun mencari sarang dari klan lebah tak semudah yang seperti mereka kira. Karena selama bertahun-tahun Raja Moren mencarinya, sampai sekarang pun dirinya belum berhasil menemukan sarang tersebut. Dan beruntung dengan menggunakan keahlian yang ia miliki, Menteri Duji dapat melacak keberadaan sarang lebah dengan melacak keberadaan darinya sendiri, yang berhasil dihisap oleh lebah berbisa. Di dalam sarang lebah, Putri Xiaoyu mencoba untuk sebisa mungkin melawan dan kabur dari Ratu Lebah. Ia mengeluarkan kekuatannya, dan tentu kekuatannya sekarang tak akan ada artinya dibandingkan dengan Ratu Lebah. Kemudian ia pun berlari sekencang-kencangnya mencari jalan keluar. Dan tiba-tiba, dirinya tak sengaja menabrak utusan dari kerajaan surgawi. Yang kebetulan saat itu sedang ditugaskan Dewa Sasin untuk menangkap Putri Xiaoyu alias Api Abadi atas perintah langsung dari Raja Disitian. Dan ternyata para utusan dari surga tersebut telah bekerja sama dengan Ratu Klan Lebah untuk menangkap Putri Xiaoyu dengan imbalan berupa esensi jiwa bunga. Ratu Lebah pun sangat senang akan hadiah tersebut. Karena dengan mengkonsumsi esensi jiwa bunga, Ratu Lebah akan dapat meningkatkan produksi dari telurnya. Dan tentu, sebagai Ratu Iblis Lebah yang sangat licik, dia tak membiarkan kedua utusan itu pergi dengan selamat. Ratu Lebah mengkhianati perjanjian dan menyuruh pasukannya untuk menghisap darah kedua utusan tersebut sampai terlihat tak berdaya. Lalu membawanya ke dalam kepompong untuk dijadikan makanan bagi anak lebah yang baru menetas. Dan kedua utusan dari Dewa Sasin itu pun akhirnya mati. Kemudian jiwanya terbang kembali menuju istana surga dan mendatangi Dewa Sasin dalam bentuk kelopak bunga. Di istana surga, Dewa Sasin sedang mengumpulkan jiwa dari utusannya yang telah gugur dalam tugas. Terlihat di samping Dewa Sasin terdapat wanita bernama Nining. Dia menanyakan perihal kelopak bunga yang berdatangan dan tertata di depan Dewa Sasin. Kemudian Dewa Sasin memberitahukan jika itu semua merupakan jiwa utusan yang telah gugur dalam tugas di Jalan Iblis. Lalu jiwa-jiwa itu akan kembali ke hadapan Dewa Sasin untuk memberitahukan apa yang telah mereka ketahui sebelum meninggal. Dan ketika Dewa Sasin sedang berjalan di luar ruangan, secara tak sengaja dirinya ditabrak bawahan yang nampak cemas dan tergesa-gesa, yang sedang membawa suatu berkas. Terlihat Dewa Sasin mencurigai gelagat aneh dari bawahan tersebut. Ternyata, bawahan itu sedang membawa berkas dan memberikannya kepada Raja Disitian. Dan berkas itu berisi jejak dari Tathagata yang telah berhasil ia temukan. Namun anehnya, setelah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, bawahan itu pun langsung dibunuh Raja Disitian. Setelah itu datang Guang Mutian yang langsung menghadap Raja Disitian. Kedatangannya memenuhi panggilan dari Raja Disitian untuk menangkap Tathagata yang telah berhasil ditemukan tempat persembunyiannya. Dan terlihat Sasin juga akan menemui Raja Disitian. Tapi dia langsung mengurungkan niatnya ketika mendengar pembicaraan Raja Disitian dengan Guang Mutian jika sekarang jejak persembunyian sahabatnya yaitu Tathagata telah ditemukan. Dan ketika itu juga datang Ciguatian menghadap sang raja dengan tugas yang sama seperti Guang Mutian untuk menangkap Tathagata.
Tathagata telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan surga karena dia telah berani merebut api abadi dari tangan Raja Disitian untuk membantu Guru Tanzan. Karena sebenarnya dia telah mengetahui jika api abadi itu akan disalahgunakan Raja Disitian. 当年为抢夺永恒之火与您对抗，要不是你和沙欣，永恒之火出过什么力呀？Kedua orang ini diutus Raja Disitian untuk menangkap Tathagata yang sekarang bersembunyi di ujung utara. Dan alasan Raja Disitian mengutus dua orang hebat sekaligus sebab sebelumnya Dewa Sasin dianggap tidak mampu menangkap Tathagata karena keduanya mempunyai ikatan persahabatan yang mendalam, sehingga tak mungkin seorang Dewa Sasin mau menangkap sahabatnya sendiri. Di dalam ruangannya, Dewa Sasin sedang duduk santai sambil ngopi dan mengingat ketika dulu dirinya sedang mendatangi kamar dari sahabatnya, yaitu Tathagata, yang terlihat berantakan. Kemudian ia pun merepekkan kamar sahabatnya tersebut. Lalu datang Tathagata dan langsung mengajaknya berbincang-bincang. Saat itu, Tathagata menjadi guru dari Sun Wukong. Namun karena Sun Wukong telah merebut api abadi dari tangan Disitian, dia dibunuh oleh Dewa Senjiang bermata tiga. Sehingga kejadian itu membuat hati Tathagata yang sebagai gurunya sangat dibuat kecewa dengan keputusan gegabah dari Raja Disitian untuk membunuh Sun Wukong. Tathagata memberitahukan jika muridnya yaitu Sun Wukong telah mengetahui suatu hal yang Dewa Sasin tidak ketahui. Mungkin di sini maksud dari Tathagata merupakan Sun Wukong telah mengetahui niat buruk dari Raja Disitian untuk melenyapkan api abadi. Yang lain halnya dengan Dewa Sasin yang sampai saat ini belum mengetahui hal tersebut. Kemudian Tathagata menanyakan akan keraguan Dewa Sasin terhadap Raja Disitian, seperti halnya yang dirasakan Tathagata saat itu. Namun Dewa Sasin sedikit marah ketika mendengar pertanyaan tersebut, karena dia sedikit khawatir jika Raja Disitian mendengar rahasia mereka berdua akan keraguannya sebagai penjaga pintu surga dan membantu Raja Surga Disitian. Jadi itu semua menjadi alasan Tathagata berani mengkhianati Raja Disitian untuk merebut api abadi dan membantu Guru Tanzan. 16年来根本无迹可寻。医官，卷轴所示就是这里。 Di tempat lain, tepatnya di ujung utara, mereka berdua saling bekerja sama untuk menangkap Tathagata. Dan tak butuh waktu lama, dengan kesaktian yang ia miliki, Dewa Ciguatian dengan mudahnya menemukan lokasi persembunyian dari Tathagata. Kemudian Ciguatian menghancurkan satu persatu dari gerbang yang sengaja Tathagata ciptakan. Sampai pada akhirnya, Ciguatian menemukan Tathagata yang sedang berkultivasi di dalam bongkahan es. Sehingga kedatangannya tersebut membuat Tathagata tersadar dan langsung menyambut kedatangan dari Ciguatian, yang seorang dewa penjaga gerbang surga bagian timur. Ciguatian langsung beritahukan maksud kedatangannya dengan Guang Mutian untuk menangkap dirinya. Dengan sifatnya yang penuh dengan ketenangan dan rendah hati, Tathagata akan menghadapi dua dewa hebat penjaga surga sekaligus. Awalnya Tathagata sedikit kewalahan menghadapi mereka berdua. Tapi setelah itu, Tathagata langsung bermeditasi dan mengeluarkan jurusnya sampai membuat Ciguatian terpental menghadapinya. Namun tak berlangsung lama. Tathagata harus menghindari serangan dari Guang Mutian yang berupa drum pembunuh yang tak dapat diremehkan kedahsyatan dari serangannya.